Dan memberkati firman hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dan nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Bagaimana temannya? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke. Sebelum kita baca firman Tuhan, kakak mau belajar. Apa pelajaran yang minggu lalu? Ada yang masih ingat? Teladan ketaatan Yesaya. Terakhir dari kita. Oke, pada saat ini kita akan belajar dari kitab Mika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-7. Mika pasal 5 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya pasal 5 ayatnya ke-2 sampai 7. Sudah dapat? Mika ini perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya, perjanjian lama. Dekatnya dulu. Mika pasal 5 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-7. Sudah dapat? Mika pasal 5 ayatnya yang ke-2 sampai ayatnya yang ke-7. Kalau sudah dapat, perhatikan dan Mika akan membacakan. Mika pasal 5 ayatnya yang ke-2 sampai 7. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dan saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang dia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia membijakkan kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia tujuh gembala, bahkan melawan pimpinan manusia. Mereka itu akan menjubur negeri Asyur dengan pedang, dan negeri Ekron dengan pedang terbunuh. Mereka akan melepaskan kita dari Asyur apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah kita. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di tengah-tengah bangsa seperti embun daripada Tuhan, seperti virus hujan ke atas Tuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak manusia. Maka sisa-sisa Yakub akan ada di antara suku bangsa di tengah-tengah banyak bangsa seperti singa di antara binatang-binatang hutan, seperti singa muda di antara kawanan kambing domba. Kemanapun ia pergi, maka ia membanting dan menerkam, sedang tidak ada yang melepaskan. Amin. Atas firman Tuhan. Di sini kita memberi satu judul, yaitu Teladan Ketaatan Mika. Teladan Ketaatan Mika. Nah, adik-adik, siapa di sini yang pernah pergi liburan? Ya, tentu kita semua pernah pergi liburan. Ya, Kira pergi liburan kemana kita?
Di sana mereka tidak boleh pulang selama 70 tahun. Nah, sangat lama ya. Di sini siapa yang 70 tahun? Tidak ada. Adik-adik masih di bawah 11 tahun. Nah, tetapi bangsa Israel ini rindu terhadap kampung halamannya, terhadap rumah mereka di Yerusalem. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, sehingga Ia berbicara kepada Nabi Mika dan Nabi Mika ini adalah seorang yang sangat taat kepada perintah Tuhan. Nabi Mika selalu mendengarkan suara dan melakukan perintah Tuhan. Dia tidak menunda untuk memperkatakan perintah Tuhan. Meskipun dia hanya sendiri untuk memperkatakan perintah Tuhan, tetapi ia tidak takut. Karena Tuhan berkata bahwa Tuhan akan membawa bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Dan Nabi Mika berseru kepada orang bahwa Tuhan akan mengampuni dan menolong kita kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, dari kisah Nabi Mika ini kita belajar bahwa ketaatan itu sangat penting, karena kita harus taat kepada apa yang Tuhan perintahkan, dan juga kita harus taat terhadap apa yang orang tua kita katakan. Jadi adik-adik, kita tidak perlu takut untuk memperkatakan kebenaran firman Tuhan di tengah orang banyak, karena Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan firman-Nya. Nah, di sini kita belajar bahwa Tuhan akan menyertai kita dan akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Dan Tuhan tidak akan tinggal diam ketika kita menghadapi sebuah masalah. Jadi adik-adik, kita harus taat terhadap perintah Tuhan dan terhadap perintah orang tua. Kita harus melakukan perintah Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Di sini kakak bertanya. Karena tadi kakak sudah bercerita tentang Nabi Mika, di mana tempat tinggalnya bangsa Israel, di mana rumahnya bangsa Israel. Ya, di Yerusalem. Mereka dibawa ke negeri yang pertama, negeri Babel. Karena Tuhan mengasihi bangsa Israel, sehingga Tuhan berbicara kepada Nabi Mika bahwa Tuhan akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Nah, kami akan firman Tuhan di sini, maka akan memberikan ayat hafalan. Terdapat dalam Mika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ketiga bagian A. Mika 5 ayat 3 bagian A. Kalau sudah kita baca bersama, sudah lihat, kita baca sama-sama dari halaman dan 1, 2, 3. Mika pasal 5 ayat 3a. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan. Mika pasal 5 ayat 3a. Oke, jadi ayat ini dihafal karena ayat ini sangat mudah. Ada ayat hafalan yang ulang? Nah, di atas firman Tuhan, mari
Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran kami. Sepanjang pembelajaran firman hari ini, yang dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Lanjutkan pelimpahan kami ya Tuhan, kami serahkan kita tangan-Mu, dalam nama kami sudah berdoa. Amin.